Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Cahyani. Saya mengajar di SD 66 Simpang Rantoikil. Langsung saja pembahasannya, kita mengenai modul mandiri calon guru ASN PPK 2021. Nah, di sini sudah ada tampilannya, kelanjutan dari kemarin yang sudah kita bahas. Di sini sudah kita lihat ada nama kita sendiri, kemudian ada tampilan belajar mandiri calon guru ASN PPPK 2021. Nah, ini kita akan masuk ke dalam tampilan berikut. Kemudian kita hanya perlu mengklik bacaan selengkapnya. Oke. Nah, untuk tampilannya ini sudah kalian lihat dari tampilan kemarin. Ini tampilan ketika kita sudah mendaftar program belajar mandiri calon guru ASN PPK 2021. Nah, di sini sudah terlihat juga tanggal kapan kita mendaftar, kemudian tanggal kapan kita selesai atau menuntaskan pembelajaran ini. Kemudian kita disuruh mengklik tautan fasilitasi di bawah. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita akan mengklik tautan fasilitasi. Oke. Kita klik tautan fasilitasi. Kemudian kita akan masuk ke tampilan berikutnya, yaitu ini dia adalah satu tampilan di mana kita sudah mendaftar program tersebut. Di sini sudah ada yang tertera pendahuluan, mapel atau mata pelajaran yang sudah kita sesuaikan dengan program studi kita. Kemudian ada pedagogi. Nah, untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Kita akan diberikan modul belajar mandiri. Di sini sudah ada pengertiannya dan penjelasannya atau langkah-langkah modul belajar mandiri ini. Kemudian kita sudah diberikan pembahasan sesuai dengan substansi per mata pelajaran. Oke, kita scroll ke bawah untuk melihat lebih detailnya seperti apa. Nah, di sini sudah ada alur pembelajaran modul belajar mandiri, di mana di sini terlihat ada beberapa jenjang atau tahapan yang harus kita klik. Yang pertama, kemarin kita sudah membuka portal program belajar, kemudian kita klik seri pembelajaran yang ada yang kotak nomor pertama ini. Kemudian kita ke learning management system, di mana kita nanti ditemukan learning management system. Kemudian kita klik pendahuluan orientasi, di mana pada saat ini kita sudah memasuki pendaftaran program ini. Kemudian itu sudah ada bidang studi harus sesuai dengan mata pelajaran atau mapel program studinya masing-masing. Adapun pedagogiknya, pedagogik ini sesuai dari pengalamannya guru atau jenjang yang sudah kalian klik tadi. Kemudian nanti terakhir kalian akan diberikan tryout sebagai penjadwalan latihan soal pedagogi dan bidang studinya masing-masing. Di sini sudah dijelaskan juga alur pembelajaran modul belajar mandiri. Sampai sini sudah mengerti penjelasannya. Sekarang kita harus scroll lagi ke atas untuk melihat bagian yang lain. Oke, kita ke atas.
Oke, sekarang kita klik PGSD atau sesuai dengan mata pelajaran yang kita ambil tadi terdahulu. Harus tersinkron dengan program studinya masing-masing. Nah, di sini ada per mata pelajarannya yang sesuai karena saya jurusannya PGSD. Nah, di sini sudah ada tertera bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, PPKN, dan itu sesuai dengan program studinya masing-masing. Di sini juga akan tampilannya ada modul juga. Kemudian di sini ada pembelajaran modul. Nah, di sini penjelasannya alur pembelajaran modul ini harus sesuai dengan bidang studinya kita per mata pelajaran. Kemudian di sini dapat dilihat ada pengantar, belajar mandiri, ruang kolaborasi, komunitas belajar, dan yang terakhir yaitu ada review pembelajaran. Ketika sudah selesai nanti kita akan diberikan satu refleksi atas pembelajaran yang sudah kita belajar. Oke, kita scroll ke atas lagi untuk melihat selanjutnya. Oke, di sini kita akan mencoba mengklik mata pelajaran. Di sini saya mengklik matematika. Nah, kita scroll ke bawah untuk melihat di sini mata pelajaran matematika sudah ada modulnya. Akan diberikan penjelasan modul belajar untuk mata pelajaran matematika itu sendiri. Nah, di sini di bawah itu sudah ada penilaian diri. Kita coba untuk scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada tampilannya per pembelajaran, yaitu ada pembelajaran 1 sampai 6, di mana per mata pelajaran ini sudah ada pembelajarannya masing-masing untuk kita pelajari. Oke, sekarang kita akan mengklik salah satu pembelajaran yang menurut kita harus kita pelajari terlebih dahulu. Saya akan mengklik pembelajaran 1. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilannya setelah kita mengklik pembelajaran 1. Di sini ada pengantar, bahan belajar bilangan asli, caca, dan bulat. Karena di bahan belajar ini adalah materi yang akan kita pelajari. Kemudian di sini ada ruang kolaborasi, komunitas belajar. Kemudian yang terakhir ada review pembelajaran. Nah, di antara kelima tersebut adalah bagian dari pembelajaran yang sudah digabungkan dalam sebuah mapel. Nanti kita akan mencoba mengklik salah satu materinya. Kita klik bahan belajar bilangan asli. Nah, ini adalah tampilannya setelah kita mengklik tersebut. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, ada bahan belajar bilangan asli, caca, dan bulat. Di sini sudah ada pengertiannya. Kemudian ada penjelasannya bagaimana cara materi tersebut. Kita scroll ke bawah lagi untuk melihat lebih detail. Nah, di sini sudah ada, di bawah itu sudah ada kotak di mana ada penjelasan konsep dasar yang terdapat pada bilangan asli, caca, dan bulat. Oke, coba kita klik untuk konsep tersebut. Nah, ketika kita sudah mengklik konsepnya, di sini sudah terdapat penjelasan, beberapa penjelasan, kemudian ada contohnya juga. Kemudian scroll ke bawah lagi. Nah, di sini sudah ada progres atau presentasi di mana kita sudah belajar pada pembelajaran 1 mata pelajaran matematika. Di sini sudah ada tertera 14% ketika saya sudah mengklik konsep
dasar untuk mata pelajaran matematika, dikarenakan di sini kan sudah ada presentasi atau nanti mata pelajaran lain akan seperti ini juga. Ketika kita sudah membuka satu persatu untuk bahan modulnya, ini akan berjalan sampai persenannya. Lanjut ke berikutnya, yaitu ada bagian pedagogi. Oke, sekarang kita harus mengklik bagian pedagoginya terlebih dahulu untuk melihat tampilannya seperti apa. Kita scroll ke bawah untuk melihat. Nah, di sini juga terdapat modul belajar. Nah, di sini juga diberi penjelasan bahwa pedagogi ini sesuai dengan substansi yang diberikan pengamalan belajar bagi calon guru PPK dalam memahami teori dan konsep pembelajarannya yang berhubungan dengan substansi kompetensi pedagogi. Di sini sudah dijelaskan pedagogi tersebut harus sesuai dengan atau tersinkron dengan prodinya masing-masing atau program studinya sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya lebih detail. Ada komponen. Nah, di sini sudah ada alur pembelajaran modul pedagogi ya, di mana di sini ada pedagogi. Ketika kita sudah mengklik, ada penilaian diri. Nah, penilaian diri ini termasuk ke dalam pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan N, karena ini yang terakhir. Kemudian di bawah itu ada pengantar belajar mandiri, ruang kolaborasi, komunitas belajar, kemudian yang terakhir ada review pembelajaran. Nah, di bawah di sini ada beberapa pembelajaran yang harus kita pahami, yang harus kita belajar, yaitu dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 7. Nah, nanti di bawah itu ada refleksi pembelajaran, di mana kita harus merefleksikan setiap pembelajaran kita ketika sudah selesai belajar. Nah, ini kita akan mengklik salah satu pembelajaran dari pedagogi ini. Di sini sudah tertera, kita mengklik. Misalnya saya mengklik pembelajaran 2, di mana ada modul karakter peserta didik. Nah, di sini juga sama tampilannya seperti mata pelajaran yang tadi. Ada pengantar, bahan belajar, ruang kolaborasi, komunitas belajar. Kemudian kita melihat tampilan review pembelajaran seperti apa. Nah, untuk review pembelajaran di sini sudah dijelaskan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih pembelajaran kalian. Nah, di sini juga akan terdapat quiz notes. Di sini ada kolom a time quiz now. Nanti kalian akan diberikan sebuah quiz yang terkait materi atau sebuah kegiatan yang sudah kalian pelajari. Kemudian kita akan melihat refleksi pembelajaran. Nah, di sini ada refleksi pembelajaran. Nanti ini yang paling terakhir. Sudah selesai pembelajaran ini akan ada. Ini pembelajaran ini selama 7 hari atau dituntaskan selama seminggu, 1 minggu. Nah, jika kalian tidak menuntaskan selama 1 minggu yang sudah diberikan waktu, kalian boleh login kembali untuk mengulang 1 kali lagi untuk belajar atau mengikuti program ini 1 kali lagi, hanya dengan meloginkan atau mendaftar kembali seperti awal. Kemudian setelah kita mempelajari modul ini akan ada try out untuk selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul mandiri calon guru PPK 2021. Jika ini bermanfaat, silakan klik subscribe, share, and comment dan like.